Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi SPD, mahasiswa pendidikan profesi guru bagi guru tertentu batch 3 tahun 2025 dengan NIM 4250010582. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran di SDN Larangan 9 kelas 5. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Tema Indahnya Berbagi Melalui Zakat dengan menggunakan pendekatan Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Baik, sehat, kuat, otak cerdas. Yes! Luar biasa. Hari ini bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa dulu. Ini dipimpin doanya. Siap.
itu masuk bulan puasa, terus kalian lihat ada orang yang bawa beras ke masjid, ke fakir miskin, ke orang-orang yang susah, pernah lihat? Nah, itu adalah yang disebut dengan zakat. Maka hari ini kita akan belajar tentang zakat. Apa itu zakat? Siapa saja yang berhak menerima zakat? Belajar zakat ini tujuannya yang pertama adalah kita mengetahui apa itu zakat. Terus kita tahu juga siapa sih orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke, anak-anak, zakat itu adalah cara indah kita untuk berbagi. Oleh karena itu, bagaimana sih cara kita memberitahu teman-teman kita kalau zakat itu adalah cara yang mudah untuk berbagi? Sebelum kita mulai, kita berdiri dulu semua. Kita bersenang-senang dengan zakat. Ayo semuanya berdiri. Kita nyanyi dulu. Bapak tanya, ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? Nah, pintar. Yang pertama ada fakir. Yang kedua, yang ketiga, boleh. Yang keempat, fisabilillah. Yang selanjutnya, ambil zakat. Yang selanjutnya, Oke, Bapak akan putar video tentang bagaimana sedikit tentang zakat. Kalian tonton baik-baik dan kalian perhatikan apa yang bisa kalian ambil dari video ini. Berikutnya, mari silakan. Loh, Nadia dan Syamil sedang apa ya? Aku lihat ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamil, Nadia, kalian bagi-bagi bungkusan dan uang apaan? Dodo mau juga dong. Kami sedang membagikan zakat, Dok. Tapi maaf ya, Dok, kami tidak bisa memberikan zakat karena nama kamu tidak ada dalam daftar. Kalau begitu, Dodo daftar ya. Bukan itu masalahnya. Terus apa masalahnya? Tidak ada
kasihan. Paman itu dibagi. Kenapa dulu yang anak-anak kalian tidak dibagi? Zakat itu dibagikan untuk yang berhak menerimanya. Sedangkan kamu kan tidak berhak menerimanya, Dok. Kenapa dulu tidak berhak menerimanya? Karena syarat penerima zakat tidak boleh botak dan tidak boleh gendut seperti kamu. Loh, ada apa ini? Paman, apa benar Dodo tidak berhak menerima zakat karena kepala botak dan perut gendut? Itu tidak benar, Bro. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Di antaranya orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupannya. Contohnya orang yang cacat. Orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidup. Panitia atau petugas zakat yang diangkat oleh pihak yang berwenang untuk memungut dan mengatur. Mu'alaf, yaitu orang yang baru menganut agama Islam. Orang-orang yang menanggung hutang dan sulit membayarnya. Budak, orang yang berdakwah atau guru yang mengajarkan ilmu agama Islam. Musafir yang kehabisan perbekalan. Begitu ya. Dodo jadi malu. Kalau begitu Dodo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang yang tadi meledek Dodo. Wah, enak sekali, enak. Nikmatnya hidup ini. Pak, saya minta bagian zakat, Pak. Minta bagian zakat yang mana? Milik saya ini dari pemberian zakat, tahu? Bapak jangan pelit ya. Bapak maunya diberi, tapi tidak mau memberi. Benar juga ya apa yang dikatakan orang miskin ini. Terimalah ini, semoga Allah menerima amalku. Terima kasih ya, Pak. Saya mau permisi. Sepertinya aku mengenal suara itu. Tapi siapa ya? Hah? Pasti dia. Tunggu dulu. Aduh gawat, sepertinya penyebaran Dodo ketahuan nih. Nah, dari video zakat tadi yang pertama, apa yang bisa kalian ambil dari video yang pertama? Kalau si Dodo itu boleh nggak terima zakat? Ya, kenapa? Dia tidak termasuk mustahik. Kalau ada orang kaya boleh nggak terima zakat? Enggak. Kenapa? Karena dia orang kaya, bukan fakir miskin. Terus kalau ada anak yatim boleh nggak terima zakat? Boleh kalau fakir. Kalau dia fakir atau dia miskin. Oleh sekarang tonton video yang kedua, perhatikan lagi. Dok, kamu sudah tahu belum? Tapi itu kan beternak kambing. Oh iya, kambingnya banyak ya? Tentu saja, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, ayah, bagaimana kabar ayah? Alhamdulillah, ayah baik-baik saja. Ayo, mari masuk ke dalam. Syamil mana? Katanya banyak kambing. Kambingnya
jumlah kambing ayah sudah mencapai jumlah wajib dijakatkan? Sudah, bulan lalu ayah serahkan 2 ekor kambing untuk zakat. Dizakatkan bagaimana, Kek? Memangnya kambing ada zakatnya ya? Setahu Samir, zakat itu kan di waktu lebaran saja, yaitu zakat fitrah. Begini Samir, zakat itu terbagi 2 macam. Pertama zakat jiwa atau yang kita kenal dengan zakat fitrah, dibayarkan pada saat bulan Ramadan. Kedua, zakat mal atau zakat berupa harta atau benda. Zakat mal dibagi beberapa macam, antara lain zakat hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, dan lain-lainnya. Zakat hasil pertanian, yaitu hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang dijual seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain. Zakat emas dan perak meliputi zakat atas harta yang terbuat dari emas dan perak. Zakat perdagangan yaitu semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenis seperti alat-alat pakaian, makanan, dan lain-lain. Zakat hasil tambah meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat pada perut bumi atau laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara, dan lain sebagainya. Zakat barang temuan, yaitu harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya. Zakat profesi, yaitu zakat dari penghasilan bekerja, misalnya profesi sebagai pegawai negeri atau swasta, yaitu konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wira swasta, dan sebagainya. Oh, jadi begitu ya, Kek? Ayo ambil, ayo. Makanya jangan bisa dodo tanpa izin. Tidak bisa ya. Kasihan deh kamu. Ayo. Ayo, kamu menyerah ya. Dodo Brown. Berani-beraninya sama Dodo. Gawat nih. Oke, dari video tadi, coba Bapak mau tanya, pernah nggak waktu bulan puasa kalian lihat ayah ibu kalian itu bawa beras atau bawa uang terus diberikan ke orang fakir atau miskin? Atau dia membawanya ke masjid atau ke musola terdekat? Pernah? Itu yang disebut dengan zakat fitrah. Tapi zakat ternyata bukan zakat fitrah aja, dia ada zakat mal. Nah, lihat, zakat terbagi menjadi 2. Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Apa perbedaannya, Pak? Kalau zakat fitrah secara bahasa itu artinya suci atau bertutur. Kalau zakat mal itu harta yang kita keluarkan kalau sudah jatuh nisab atau sudah temponya selama 1 tahun. Kalau zakat fitrah dikeluarkan hanya pada bulan Ramadan saja. Tapi kalau zakat mal itu bebas dikeluarkan kalau hitungannya sudah sampai 1 tahun. Oke, sampai sini zakat mal dan zakat fitrah. Ada yang mau bertanya? Ya, Klausel. Bolehkah membayar zakat setelah Idul Fitri? Membayar zakat setelah Idul Fitri itu hukumnya tidak
Kenapa? Karena zakat fitrah hanya dibayarkan di pada bulan Ramadan saja. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, Aska. Orang non muslim diwajibkan untuk bayar zakat nggak? Orang non muslim yang dia bukan muslim, boleh nggak dia bayar zakat? Orang non muslim tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Kenapa? Karena yang diwajibkan membayar zakat hanya orang Islam. Oke, lanjutnya. Lihat, tadi kita udah belajar zakat fitrah ada, zakat mal ada. Ternyata di dalam Islam ada yang disebut muzaki, orang yang membayar zakat, dan ada yang disebut mustahik, orang yang menerima zakat. Tadi kita sudah belajar kan ada berapa macam golongan yang berhak menerima zakat? Ada berapa? Ada 8. Yang tadi sudah kita paparkan semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah hartamu di jalan Allah, nanti Allah akan ganti dengan yang lebih besar. Seperti orang yang menanam satu tumbuhan, lalu dia tumbuh dengan 7 ranting. Satu ranting itu tumbuh 7 tangkai, tumbuh 100 tangkai. Jadi sekali orang sedekah pahalanya bisa 700. Alhamdulillah. Oke. Sekarang buat kelompok, ya, satu kelompok, bikin 4 kelompok saja. Nanti kita akan membuat sebuah proyek. Nanti proyeknya kalian diskusikan. Bapak akan berikan alat-alatnya. Oke? Sekarang duduknya berkelompok. Yang ini madep sana, yang itu madep sana. Ya. Bekerja sama membuat sebuah karya. Kalau perlu pakai penggaris yang rapi, biar nanti buatnya bagus. Waktu untuk proyek ini kurang lebih 10 menit. Nanti 20 menitnya kalian bisa presentasikan per kelompok. Nanti satu kelompok maju bisa 4 orang atau 3 orang boleh. Ya, boleh langsung dikerjakan.
kita akan menjelaskan apa Yang lain itu pada zakat. sana semua. Sebelum itu kita akan memperkenalkan Duduknya diri pada sana semua. kita dulu. Mana ke depan? Nama saya Ada Sudarno. Nama saya Muhammad Ismail. Zakat adalah satu huruf, artinya membersihkan atau memberi zakat. Bahwa al-Baqarah artinya dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok saya. Akhiri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan buat kamu. Dari penjelasan yang tadi, dari presentasi Al, tadi kita udah lihat ya bagaimana Al mempresentasikan tentang zakat. Coba Bapak mau tanya, ada nggak kesulitan dalam memahami tentang zakat? Ada. Terus apa hal yang menarik yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran zakat pada kali ini? Hal menariknya adalah kita membuat proyek berdasarkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Oke. Untuk itu kita beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Ini coba sama-sama kita belajar tepuk zakat ya. Kita udah belajar tepuk zakat. Coba tepuk zakat. Jenis zakat ada dua. Yang pertama zakat fitrah yang diberikan bulan Ramadan. Yang kedua zakat harta yang diberikan sesuai Islam. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes. Terima kasih, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, teman-teman sudah mengerti kan? Oke, sekarang Bapak pengen tahu seberapa jauh sih kalian memahami tentang zakat ini. Oke, Bapak buat soal sedikit, kalian kerjakan ya. Bapak pengen tahu berapa banyak sih yang paham tentang zakat. Oke, kesimpulannya pada hari ini kita belajar tentang zakat terbagi menjadi ada zakat, ada zakat. Tadi kita udah tahu ada berapa orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa? 8. Ada nggak sih orang di sekeliling rumah kita yang anggota yang 8 tadi, ada nggak? Kalau ada, apa yang kalian lakukan kalau kalian ada uang terus ingin berzakat? Memberikan uang itu
itu atau beras itu kepada siapa? Kepada fakir, kepada orang miskin. Terus kepada siapa lagi? Kepada mu'alaf, kepada gharib, fisabilillah, ibnu sabil. Apa lagi? Amil zakat. Nah, oleh karena itu, maka zakat ini harus kita jalankan karena zakat adalah perintah Allah. Nah, dari zakat ini coba perasaan kalian bagaimana ketika kalian mempelajari tentang zakat? Senang atau tidak? Sekarang kalian sudah tahu zakat itu apa? Tadi saya sudah lihat kalian membuat karya yang sangat bagus, bentuknya macam-macam dengan kreasi kalian. Beri tepuk tangan buat kalian dulu. Nanti kalian tugasnya atau pekerjaan rumahnya adalah mencari beberapa orang yang ada di sekitar rumah kalian. Ada orang yang termasuk 8 golongan mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Kalian cari, kalian catat namanya. Nanti untuk materi selanjutnya, tadi 3 kelompok yang belum presentasi, minggu besok presentasi. Untuk kalian cari Bapak ya, mohon maaf jika ada salah. Semua duduk di tempatnya masing-masing dengan baik. Kita bersiap untuk berdoa. Istirahat. Siap. Baca doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Tajim salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.